Halo bro, kembali lagi channel gua dan diri si Akbari. Sebelumnya bumping dulu dong. Oke bro, today gua di sini akan bikin video baru lagi, dimana video gua tentunya selalu berbeda dari sebelumnya. And ya, kali ini gua di sini akan bikin video tips and tricks 5 cara ampuh menjadi orang dewasa. And ya, sebelum ke topiknya, gua di sini ingin membahaskan dulu apa sih dewasa itu. Di sini gua ingin membahas dewasa secara singkatnya aja gitu ya. Kita analogikan dalam sebuah hubungan gitu, karena di sebuah hubungan biasanya sering kali terucap kata-kata dewasa, apalagi saat cinta-cinta monyet itu sedang berantem gitu. Terkadang dua pasangan itu sering mengatakan atau mengucapkan, lu mah egois, nggak dewasa, marah-marah mulu. Nah, egois, marah-marah mulu, nggak dewasa. Bisa disimpulkan bahwa di sini arti dewasa itu adalah lebih ke sikap ataupun tingkah laku yang dimana egois ataupun marah-marah nggak jelas seperti itu. Dan ada juga contoh lainnya, contoh kecilnya seperti misalnya lu yang sekolah di kelas ataupun di kampus, mungkin sekarang online kali ya, di grup WhatsApp lu misalnya lu malah bercanda nggak merhatiin dosen saat nge-zoom gitu kan. Terus tiba-tiba temen lu bilang gitu, coba sih lu yang dewasa jangan bercanda aja, malu kan udah kuliah juga. Nah, di sini juga kita bisa menyimpulkan bercanda gitu kan, bercanda nggak dewasa berarti sama kayak poin pertama, contoh pertama, bahwa lebih ke sikap gitu, bercanda sikap, egois juga sikap, marah-marah nggak jelas sikap ataupun tingkah laku. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa arti dewasa itu lebih ke bagaimana cara kita bertingkah laku ataupun bersikap gitu. Oke, sekarang lu semua udah tahu kan apa itu arti dewasa, yaitu arti dewasa itu lebih ke sikap yang lebih baik dari sebelumnya atau masa remaja lu gitu. Dan ya, ini dia tips 5 cara ampuh menjadi orang dewasa. Poin pertama di sini adalah cara lu berbicara. Ya, that's right. Karena cara berbicara menurut gua adalah hal yang paling signifikan ataupun hal yang paling menonjol dalam kedewasaan. Jujur aja, gua nggak tahu lu pasti menilai seseorang itu, menilai kedewasaan seseorang itu dari cara berbicaranya. Cara berbicaranya yang berwibawa, yang bermakna, tidak bertele-tele, cara berbicaranya yang sopan, yang terurai katanya. Nah, di situ kita bisa menilai bahwa orang itu sudah dewasa, gitu kan. Kadang gue juga menilai orang itu, wah gila sih ini cara berbicaranya berwibawa banget gitu. Hal yang dibicarakan juga sopan dan bermakna, nggak asal jeplak gitu. Jadi kita bisa menilai orang itu, wah ternyata orang ini udah dewasa, dari cara dia berbicara saja sudah terlihat. Jadi menurut gua, kalau lu pengen terlihat dewasa, poin yang paling penting dan paling menonjol, coba deh cara berbicara lu diubah. Jangan asal jeplak, lu coba berbicara yang lebih formal lagi, yang lebih baik lagi, supaya lu bisa terlihat lebih dewasa dalam bersosial ataupun saat lu berinteraksi dengan lawan lu. Oke, sekarang poin yang kedua. Di poin kedua ini di sini adalah cara lu bertindak atau mengambil keputusan gitu. Nah, lu tuh udah dewasa, lu harus bisa dalam mengambil keputusan itu, lu harus bisa membedakan gitu mana yang benar dan mana yang salah. Lu itu udah dewasa, bukan anak-anak lagi. Lu nggak bisa asal ambil keputusan, lu harus mikir ke depannya. Kalau lu asal bertindak atau lu asal mengambil keputusan, itu bisa jadi hal yang fatal nanti untuk kedepannya. Lu udah dewasa nih, lu harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lu nggak bisa lagi asal memilih. Dan lu juga dalam bertindak juga, lu nggak bisa gitu, lu nggak bisa ngikutin ego. Maksudnya apa?
Lu itu harus bisa membedakan juga selain yang benar dan salah. Lu harus bisa membedakan yang mana yang lebih utama ataupun yang mana yang lebih dipentingkan ya daripada hal yang tidak dipentingkan. Lu harus bisa mengutamakan hal yang dipentingkan. Lu nggak bisa memenuhkan semua keinginan lu. Lu harus tahu mana keinginan dan mana kebutuhan, dan lu harus mengutamakan kebutuhan. Lu udah dewasa ini, lu nggak bisa mengikuti ego lu aja. Oke, contohnya kayak gini, maksud gua temen lu punya handphone baru, misalnya handphone branded terbaru itu iPhone Pro Max 12 dan HP lu masih Android. Karena lu egois ataupun egosentris, lu nggak pede, lu merasa ajik HP aing Android balad aing mah dangus iPhone asa henteu gaul gini. Jadi lu memaksakan diri akhirnya untuk mengikuti teman lu gitu. Menurut gue itu adalah terlalu ke ego gitu. Lu harus bisa mengatur ego lu itu, mengontrol ego lu. Lu harus bisa membedakan mana yang lebih utama. Mendingan uang lu tabung untuk hal yang lebih lu pentingin lagi gitu. Jadi lu nggak bisa ngikutin ego lu terus. Jadi lu harus bisa memutuskan hal yang lebih diutamakan, hal yang lebih benar ataupun hal yang salah. Oke, jadi coba mulai sekarang lu harus bisa memilih dan memilah. Lu harus bisa menentukan hal yang diutamakan ataupun hal yang harus ditinggalkan. Menurut gua dewasa itu ketika lu bisa bertindak yang baik gitu. Dan poin ketiga, di poin ketiga ini di sini adalah cara lu menyelesaikan masalah. Nah, oke. Di poin ketiga dijelaskan cara lu menyelesaikan masalah. Kenapa demikian? Karena lu semakin dewasa, masalah yang datang itu semakin banyak. Hal yang datang ataupun masalah yang datang itu semakin sulit. Enggak seperti saat lu masih remaja ataupun anak-anak. Ya mungkin saat lu anak-anak ataupun saat lu remaja paling masalahnya masalah sepele seperti lu berantem sama temen lu dicuekin sama temen lu, ataupun masalah dalam percintaan lu ya cinta-cinta monyet nggak jelas gitu, galau-galauan. Nah, saat lu udah dewasa, hal ataupun masalah yang timbul itu semakin besar dan semakin sulit. Dimana misalnya lu ada masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga lu, dan ataupun dalam perekonomian lu. Misalnya lu pengen hal yang lebih, lu nggak bisa itu terus meminta ke keluarga lu ataupun kepada orang tua. Lu harus bisa menyelesaikan masalah lu itu sendiri gitu kan, mulai dari keluarga, pekerjaan, ataupun untuk ekonomi lu sendiri gitu. Nah, menurut gua lu harus bisa menyelesaikannya sendiri. Lu nggak bisa terus-terusan terpaku kepada orang tua lu, karena bagaimanapun semakin lu dewasa, lu nanti akan membangun rumah tangga sendiri, yang dimana lu laki-laki apalagi sebagai kepala keluarga, lu harus bisa menopang, mengatur semuanya, menyelesaikan semua masalah yang ada. Lu harus bisa mengontrol semua itu, dan lu nggak bisa terus terpaku pada orang tua lu, karena bagaimanapun lu nantinya akan hidup sendiri ataupun hidup dengan keluarga baru lu gitu kan. Jadi di sini ya mungkin gua bukannya bermaksud lu tidak bisa terus berpakut kepada orang tua lu. Ya mungkin lu boleh karena bagaimanapun juga orang tua itu yang bisa menasihati kita, dan orang tua tuh lebih banyak pengalamannya. Jadi untuk untuk memberikan masukan kepada kita, ya orang tua kita berhak memberikan itu, karena ya tadi dia lebih banyak berpengalamannya. Oke? Dan ya, poin keempat itu di sini adalah cara lu berpikir. Oke. Jadi setelah cara lu berbicara, cara lu bertindak, cara lu menyelesaikan masalah, di poin keempat ada cara lu berpikir gitu. Dimana lu harus berpikir panjang, lu nggak bisa lagi berpikir jangka pendek cuy. Jadi maksud gue di sini lu harus mikir jauh ke depan untuk masa depan lu. Lu udah dewasa, umur lu misalnya udah 20 tahun ke atas. Nah, lu di sini harus mikir secara dewasa. Lu nggak bisa lagi mikir secara pendek. Lu nggak bisa lagi ikutin ego lu. Lu harus pikir untuk masa depan lu akan seperti apa nantinya. Ya, ujung-ujungnya mungkin ke egosentris lagi. Misalnya ya temen lu kayak tadi gitu,
Contohnya temen lu udah punya motor yang baru gitu kan, motor terbaru, lu masih pakai motor Mio ataupun Beat gitu kan, motor Mio lah seperti gua. Nah lu misalnya ya memang lu misalnya sudah kerja, lu udah punya tabungan, lu berhak beli apapun. But menurut gua mending lebih baik uang lu tabung untuk masa depan lu. Lu jangan ikutin egosentris lu. Lu harus berpikir panjang jauh ke depan. Lu ke depannya akan jadi seperti apa kalau lu terus mengikutin egosentris lu. Semua uang lu yang lu punya, lu tabung, lu abisin untuk ikutin ego lu karena lu merasa kurang pede kalau pakai barang-barang lama, yang padahal barang-barang lama itu masih bisa berguna ataupun masih bisa dipakai secara dengan baik gitu. Jadi menurut gua pakai aja dulu aja yang ada gitu. Jangan ikutin ego, mending uangnya lu tabung, lu kumpulin buat masa depan lu. Jadi lu harus berpikir panjang, lu nggak bisa berpikir pendek. Dan dalam berpikir juga lu bisa disangkut pautkan dengan poin yang kedua, yaitu dalam lu bertindak. Lu nggak bisa asal bertindak, lu harus berpikir untuk masa depannya. Apa efek sampingnya ke depan kalau lu asal bertindak atau asal memilih keputusan ya. Jadi menurut gua lu coba dalam poin kedua dan poin keempat ini lu sangkut pautkan dalam bertindak dan berpikir. Menurut gue itu akan membangun kedewasaan lu, oke? Dan poin yang terakhir, ini adalah poin yang kelima, yaitu adalah introspeksi diri. Nah, dari 4 poin awal yang sudah gue sebutin, dari cara lu berbicara, cara lu bertindak, cara lu mengatasi masalah, dan cara lu berpikir, timbullah poin kelima, yaitu introspeksi diri. Ya mungkin ini adalah hal yang paling sulit dilakukan. Meskipun teorinya mudah. Kenapa gua bilang sulit dilakukan? Karena pada faktanya orang itu lebih banyak memberi masukan ke orang lain, ngatain orang lain daripada introspeksi dirinya. Karena itu yang terjadi di banyak ataupun di kaula umum gitu kan. Jadi menurut gue introspeksi diri ini adalah hal yang paling penting sebenarnya dari 4 poin tersebut. Karena percuma lu lakuin 4 poin tersebut kalau lu gak introspeksi diri. Apa fungsinya introspeksi diri ini? Yaitu untuk menyempurnakan kedewasaan lu. Di 4 poin tersebut yang tadi gua sebutin, cara lu berbicara, cara lu bertindak, cara lu mengatasi masalah, cara lu berpikir. Jika lu masih merasakan ada kesalahan atau kekurangan, maka poin kelima lah yang bekerja, yaitu introspeksi diri. Lu introspeksi, bagian mana yang lu salah, bagian mana yang masih belum lengkap ataupun yang kurang baik lu laksanakannya. Maka poin kelima ini adalah sebagai pelengkapnya untuk mengintrospeksi diri lu supaya lebih baik ke depannya. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. 5 tips and tricks cara ampuh menjadi orang dewasa. Gua yakin kalau lu mengikuti tahap demi tahap, gua yakin tips ini gak bakal gagal. Karena ini paling signifikan, yang paling menonjol dalam kedewasaan seseorang. Jadi, menurut gua kalau lu pengen dewasa, udah tinggal ikutin aja tips yang gua berikan tadi. Dan ya, jangan lupa like karena video ini sudah mau selesai. Dan jangan lupa untuk ketik saran dan kritikan supaya gua bisa tahu kekurangan gua di mana, supaya gua bisa memperbaiki ke depannya dalam membuat video supaya lebih baik tentunya. Dan yang terakhir, jangan lupa share and subscribe. Karena dengan subscribe, kata YouTuber yang lain, itu akan membuat si kreatornya menjadi lebih semangat dalam membuat konten. Apakah benar? Mari kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan subscribe channel gua. Ya, kayaknya gua sudah capek dari tadi ngomong melulu. Sebenarnya ini udah 4 hari kalau lu pengen tahu gua bikin video ini dan semuanya gagal. Dan ini adalah hari terakhir karena jam 9 setengah 10 gua ada UTS. Sekarang udah setengah 9. Gua cukupkan video ini. Semoga kalian suka. Ya, gua ada Rizky Akbari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you.